Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pada Bapak Abdul Ghafur SAGNA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiansyah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2A dengan akhiran NIM 10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Ali Imran ayat 137-139, lalu pada surat Al-Hajj ayat 40-41, dan yang terakhir terdapat dalam surat Al-Fat ayat 28-29. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Terdapat nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Sebagaimana yang saya baca dalam Tafsir Tarbawi karya Anwar Al-Baz, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita seorang hamba yang memiliki pemikiran, akal, dan kebebasan dalam hidup ini harus tetap beribadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, yaitu jin dan manusia, agar kita tunduk, patuh, dan taat, serta menjalankan semua perintah yang Allah berikan kepada kita. Lalu, pada tafsir Ibnu Katsir, karya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir, menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah menciptakan jin dan manusia itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada Allah. Bukan karena Allah membutuhkan mereka, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Dengan demikian, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan tunduk, khususnya terhadap Sang Pencipta. Selanjutnya, menurut ayat ini bertujuan untuk melatih manusia memahami dan mengenal Tuhan. Dalam konteks ini juga dapat dipahami bahwa pendidikan mengantarkan manusia pada keyakinan yang akan menjadikan dirinya taat dan tidak berbuat buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fa'udhuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya pada ayat 137, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Lalu pada ayat 138, inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu pada ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Terdapat nilai-nilai pendidikan pada surah Ali Imran ayat 137-139 adalah pada tafsir Tarbawi karya Anwar Al-Baz menyebutkan bahwa ayat ini diserukan agar orang-orang beriman pergi berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana umat terdahulu
yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurtubi menuliskan makna dari perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul adalah kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Qarun, Haman, dan lain-lain. Perintah tersebut sebagai pembelajaran dan contoh kepada orang beriman agar tidak terjerumus pada kesalahan itu dan kesalahan yang pernah diperbuat umat-umat terdahulu, sehingga menyebabkannya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini syarat terhadap makna pendidikan. Hal tersebut terlihat dari anjuran untuk mempelajari sejarah sebagai refleksi, sehingga manusia tidak jatuh pada kesalahan yang berulang-ulang. Oleh karena itu, dapat dipahami menurut ayat ini, pendidikan semestinya bertujuan menghindari manusia dari keburukan dan kesalahan yang berulang-ulang. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar tidak merasa lemah, tidak sedih, seperti apa yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, disebutkan bahwa sebab bersedih hatinya adalah akibat dari apa yang dialami dalam perang Uhud. Maka kaum muslimin harus menguatkan mentalnya. Jika dimaknai dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan bertujuan untuk memantapkan kepribadian seseorang, meneguhkan hatinya sehingga tidak mudah goyah, tidak juga terombang-ambing. Pendidikan juga bertujuan agar manusia dapat memahami dan berfokus pada hal yang mendasar dan hakiki, supaya tidak tertipu pada hal-hal yang sifatnya semu atau sementara dan pencitraan semata. Sebab pendidikan adalah pembentukan kepribadian menjadi pribadi yang utama. Ayat-ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan. Yang pertama, tidak mengulang kesalahan yang sama terus-menerus. Lalu yang kedua, menguatkan keteguhan hati agar tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Lalu yang ketiga, membentuk kepribadian yang tangguh agar tidak mudah tertipu dan apa yang kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahi an-nasa baghdhahum bi baghdhin lahuddamat sawami'u wa biya'u was-salawat wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkanahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Artinya pada ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Lalu pada ayat ke-41 artinya, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Terdapat nilai-nilai pendidikan pada surah Al-Hajj ayat 40-41 adalah pada tafsir Tarbawi,
karya Anwar Al-Bas menyebutkan bahwa At-Tabari dalam tafsirnya menuliskan bahwa ayat ini bercerita tentang Rasulullah SAW dan para sahabat yang diusir dari Mekah karena mendakwahkan tauhid, sehingga Rasulullah SAW harus hijrah ke Madinah. Apabila penindasan orang-orang kafir tidak diantisipasi dengan perlawanan, maka mereka akan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Pada ayat ini dijelaskan tentang diperbolehkannya berperang karena penindasan terhadap hak-hak asasi. Ini adalah indikator bahwa tujuan pendidikan membentuk pribadi yang menghormati hak-hak asasi dan gigih dalam memperjuangkannya. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia dan penindasan adalah bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Pendidikan juga hadir agar manusia sampai pada taraf yang kebudayaan dan peradaban tinggi, saling menjaga kehormatan dan hak satu sama lain. Pendidikan dalam perspektif ayat ini bertujuan membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual atau kecerdasan spiritual. Hal tersebut disimbolkan dengan mendirikan sholat. Selain memiliki kesadaran spiritual, juga memiliki kesadaran dan kecerdasan emosional, serta kepekaan sosial yang disimbolkan dengan menunaikan zakat. Ayat-ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan. Tentunya yang pertama, menghormati dan memperjuangkan hak-hak asasi. Lalu yang kedua, saling menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Lalu yang tiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu yang keempat, membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Lalu selanjutnya, arti dari ayat ke-28 dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu arti ayat 29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
Terdapat nilai-nilai pendidikan pada surah Al-Fat ayat 28-29 adalah pada tafsir Tarbawi. Karya Anwar Al-Bas menyebutkan bahwa pada ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah untuk membawa petunjuk berupa agama Islam. Kehadiran Rasulullah SAW memiliki tujuan untuk menyempurnakan ajaran agama yang telah dibawakan oleh Nabi terdahulu. Lalu, selanjutnya pada ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan tentang sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir dengan orang yang beriman. Rasulullah bersifat keras kepada orang kafir dan bersifat lemah lembut kepada orang beriman. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan ada alasan. Kemudian, pada ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana sih wajah orang yang beriman. Wajah-wajah orang yang beriman ini terdapat tanda sujud. Maksudnya adalah wajahnya penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan memancarkan cahaya kebaikan. Karena pada dasarnya, sujud adalah simbol tawadu dan kerendahan hati. Lalu dalam konteks pendidikan, ayat ini menggambarkan tujuan pendidikan, membentuk manusia yang penuh kelembutan terhadap kebaikan dan tegas terhadap keburukan. Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa sikap keras orang beriman kepada orang kafir dan sikap lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Kafir pada ayat tersebut dapat dimaknai dengan simbol dari segala jenis kezaliman, sebab pengingkaran terhadap Tuhan adalah salah satu bentuk kezaliman terbesar. Sebaliknya, iman adalah simbol segala jenis kebaikan, sebab segala aktivitas kebaikan tidak berarti apa-apa jika tidak dilandasi keimanan. Jadi, pendidikan mengantarkan manusia untuk memiliki prinsip yang teguh, mampu mengambil sikap sesuai dengan konteks yang dihadapi, atau dalam istilah lain, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan pendidikan lainnya berdasarkan ayat tersebut adalah kerendahan hati, tidak angkuh. Pendidikan bertujuan melahirkan pribadi-pribadi yang menebarkan perdamaian, cinta, dan kasih sayang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56, lalu pada surah Ali Imran ayat 137-139, lalu pada surah Al-Hajj ayat 40-41, dan yang terakhir surah Al-Fat ayat 28-29. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.